memandang kekudusan-Mu Tuhan di tempat yang tinggi. Biarlah puji-pujian yang kami bawa ini Tuhan mulai menyenangkan hati Engkau Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni saya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh Yesus, terpujilah Tuhan. Haleluya. Dengan hormat saya minta Ibu Gembala untuk membuka ibadah kita pada sore ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Maha besar Engkau Allah Bapa dalam kerajaan surga, Allah pencipta langit dan bumi. Haleluya. Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami sungguh mengucap syukur, terima kasih. Kalau Engkau sudah bawa hantar kami dalam rumah-Mu pada sore ini. Sungguh ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi kami berterima kasih. Kau memberikan kepada kami kesempatan dan waktu, kesehatan untuk kami Tuhan. Haleluya. Kami ada di dalam rumah-Mu sore ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur pada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini semua adalah kemurahan-Mu buat setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang bawa kami Tuhan masuk dalam perhatian-Mu sore ini. Haleluya, haleluya. Setelah kami berjerih payah di dalam dunia ini, melakukan segala tugas, tanggung jawab kami, aktivitas kami, kesibukan kami bersyukur saat yang indah ini. Kau membawa kami duduk di bawah kaki Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam ibadah ini, Tuhan akan menyucikan setiap hidup kami. Tuhan akan mengampuni kami dari segala dosa, dari segala pelanggaran, dari segala kesalahan-kesalahan kami. Supaya apa yang kami lakukan pada sore ini Tuhan benar-benar berkenan di hati Tuhan. Dengan hati yang tulus, ikhlas Tuhan, dengan hati penuh ucapan syukur, kami mau memuji Engkau, kami mau membawa korban kami bagi-Mu. Kami mau menyediakan diri kami untuk kembali mendengar suara Tuhan, isi hati Tuhan.
dan kembali bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebab tubuh dan darah yang fana ini harus bersatu dengan tubuh dan darah-Mu yang kekal itu. Oh, siapkan kami semua Tuhan. Jangan ada seorang pun terlewat dari antara kami. Semua mendapatkan lawatan dari Tuhan, mendapatkan pertolongan dari Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Haleluya. Apapun yang kami bawa pada sore ini, mungkin kami dalam kelemahan tubuh, sakit, penyakit, mungkin kami dalam kelemahan iman kami Tuhan, mungkin kami dalam pergumulan menghadapi tantangan yang berat Tuhan, mungkin kami dalam keadaan kecewa, putus asa Tuhan. Tapi kami datang kepadamu sore ini. Kami datang di dalam bait-Mu dan kami tahu Engkau ada di antara kami Tuhan. Maka kami membuka hati kami untuk kuasa-Mu, untuk kasih-Mu boleh bekerja sore hari ini Tuhan. Haleluya. Engkau yang melawat setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Dengan kuasa firman-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Biarkan setiap kami boleh menikmati lawatan dan jamahan Tuhan. Dan segala keadaan kami apapun itu Tuhan, buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup melepaskan kami Tuhan. Memberikan kepada kami kemenangan yang besar dari Tuhan. Haleluya. Sebab itu kami membuka hati kami untuk firman-Mu, untuk Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Firman-Mu bukan hanya kata-kata manusia belaka, tetapi itu adalah perkataan-Mu sendiri Tuhan. Kami mau membuka hati, kami mau membuka telinga, kami mau membuka mata kami, untuk kami bisa menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kami pulang tanpa pengertian akan firman-Mu. Jangan pulang tanpa iman tumbuh dalam hati kami. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, Engkau menolong setiap kami Tuhan. Engkau berkuasa menjamah kami. Hati-hati yang keras Tuhan lembutkan. Berikan kami kerendahan hati Tuhan. Kami membuka diri kami bagi Tuhan. Biar Tuhan bekerja, biar Tuhan berkata-kata dalam hidup kami. Ubahkan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Supaya hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami menjadi berkat, menjadi saksi buat orang lain. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua keadaan kami dalam tangan-Mu. Biar sungguh-sungguh lawatan-Mu yang ajaib bekerja bagi kami sore ini Tuhan. Haleluya. Kami berdoa Tuhan, setiap jemaat-Mu yang hadir secara on-site maupun online mendapatkan jamahan dan lawatan daripada Roh Allah. Roh-Mu bekerja Tuhan, haleluya. Roh-Mu ambil alih segala keadaan kami Tuhan, haleluya. Roh-Mu menghiburkan kami, haleluya. Dan kuasa setan, kuasa iblis, roh jahat, roh najis yang mau melemahkan kami, membuyarkan fokus konsentrasi kami dari Tuhan, menghalangi kami sehingga kami tidak menerima berkat ilahi sore hari ini. Kami hancur, patahkan kuasa setan iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa terhadap tubuh jiwa roh kami. Tuhan, jauhkan kami dari pencobaan-pencobaan, masalah-masalah, terutama dosa-dosa Tuhan. Engkau singkirkan, Engkau jauhkan, dan kami ada dalam kuasa pengendalian daripada
kepada Roh-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih, Roh-Mu menolong dan mengendalikan jalannya ibadah kami. Dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Umat-Mu diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian, pemimpin pujian, para singers, pemain musik, pelayan multimedia, pelayan perjamuan, terlebih Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Allah. Tuhan, urapi dengan urapan yang baru dari surga Tuhan. Urapan yang sama untuk kami semua Tuhan, supaya bersama-sama kami memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, terima kasih Bapak. Inilah sukacita kami, inilah kegirangan kami ketika Engkau ada di tengah-tengah kami, melawat kami dengan kasih-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, Engkau kepala gereja dan mempelai pria mengasihi kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Saya juga menyapa yang di rumah dan yang ada di tempat ini. Puji Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang ke hadiratnya yang kudus. Dengan banyak begitu mungkin ada yang dalam kelelahan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita. Tapi kita mau bawa serta beban yang ada dalam hidup kita ini, kelemahan kita ini dengan Tuhan. Karena kita tahu kita di dalam Tuhan kita dapat melakukan perkara yang besar. Dan kita bersyukur dapat menikmati bait-Nya di tempat ini, menikmati kudusnya Tuhan. Terlebih kita nanti akan menikmati tubuh dan darah Kristus serta mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara kita angkat pujian kembali. Medley bahwa serta dengan Allah disambung dengan satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Injak
Puji Tuhan. Kita angkat pujian kembali. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jatuh, kita tidak dibiarkan tergeletak, tapi Dia selalu mengangkat kita dan menopang tangan kita dengan tangan Tuhan yang kuat. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan syukur kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Nanti saya minta Dwi untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan, kesempatan sore menjelang malam ini Tuhan, Kau masih berikan bagi kami semua Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh menaikkan ucapan syukur kami, terima kasih kami kehadirat-Mu Bapa, dan biarlah setiap pujian telah kami naikkan Tuhan dapat menjadi hidup yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Tiba saatnya kami akan memberi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau yang menyucikan, menguduskan setiap tangan-tangan yang akan memberi Bapa, seberapapun itu Tuhan, kami yakin dan percaya Kau akan memberkati setiap kami. Dan biarlah persembahan kami ini Tuhan dapat kami pakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Sucikan, kuduskan dan kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil kita angkat pujian yang bawa serta dengan Allah. Saya persilakan petugas. Bawa serta
firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memenuhi kehidupan kita, karena hati kita haus akan firman Tuhan. Hati kita bagaikan tanah yang gersang. Biarlah Roh Kudus akan menjamah hati kita. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Penuhilah sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. hanya Engkau yang kurindu. Hanya Engkau yang kurindu. Jamalah hidupku Tuhan.
Hanya Engkau yang kurindu. Haleluya. Hanya Engkau yang kurindu. Jamalah hidupku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada malam hari ini Kau kumpulkan kami kembali untuk kami boleh mengikuti ibadah pendalaman Alkitab di tempat ini. Ini bukan gagah kami, kekuatan kami kalau kami ada, tetapi karena Tuhan sudah memberikan lagi kepada kami kesehatan, kemurahan, kesempatan dan kemauan di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau pakai waktu yang ada ini dengan kami sungguh-sungguh memuji, membesarkan nama Tuhan. Dengan kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah. Supaya kami pulang, kami boleh mendapatkan berkat dari Tuhan, dari sorga. Yaitu kebenaran firman Allah, pengetahuan firman Allah yang membawa kehidupan kami semakin dekat lagi kepada Tuhan. Bapa di sorga, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar. Sehingga lewat ibadah pendalaman Alkitab ini, kami dibuat mengerti kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kami. Kuasa iblis, anasir jahat yang mau mengganggu kami dalam rupa-rupa gangguan. Bersehati kami mau tolak kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Hai iblis, kau keluar dari tempat ini, terlebih dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan waktu yang ada ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengajar kami semua. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, besar kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau gembala kami yang baik, kepala gereja, dan mempelai pria yang mengasihi kami sudah peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Semua ada dalam berkat dan kasih sayang Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang di rumah juga, shalom. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua. Dan kita boleh menerima kebenaran firman Allah dalam ibadah pendalaman Alkitab pada petang hari ini. Saudara, saya mau ajak kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas 21 ayat 20 dan 21 ya. 2 ayat kita bacakan bersama-sama. Lukas 21 ayat 20 dan 21. Kalau sudah, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bacakan 2 ayat dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. 1, 2, 3. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Puji Tuhan. Saya tambahkan ayat 22 ya. Itu masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Pembalasan apa ini saudara? Ini antikris nanti akan berkuasa atas dunia. Pada ayat yang ke-20 ada satu saat bahwa Yerusalem akan dikepung oleh tentara-tentara. Ini berbicara soal Yerusalem secara jasmani maupun secara rohani. Bahwa anak-anak Tuhan kalau dikepung oleh berbagai-bagai kesulitan, berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai tantangan, gereja Tuhan dikepung oleh berbagai-bagai kesulitan, tantangan, itu tandanya bahwa keruntuhannya sudah dekat. Ya, waktu hari Minggu saya sudah sampaikan di tahun 66 ya, sesudah Masehi pernah terjadi satu pengepungan terhadap Yerusalem secara fisik, dikepung oleh bangsa Romawi di bawah pimpinan seorang jenderal Galus namanya ya. Itu adalah satu tanda awas-awasan bagi anak-anak Tuhan pada masa itu. Sehingga mereka yang kenal atau kemudian ingat kata-kata Yesus bahwa Lukas 21-20 sudah memperingatkan mereka terlebih dahulu. Mereka lalu mengadakan sebuah eksodus dari kota Yerusalem. Naik ke pegunungan-pegunungan dan memang ketika tahun 70 terjadi Yerusalem di bumi hanguskan oleh tentara Romawi juga.
lewat kepemimpinan daripada seorang jenderal bernama Titus. Itu kurang lebih 300.000 orang Yahudi tewas pada saat itu. Tetapi anak-anak Tuhan yang mengetahui dan mengingat kata-kata Yesus itu terselamatkan. Nah, ini kata-kata ini pun kata-kata yang memang harus diingatkan kepada kita, gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman. Bahwa nanti akan ada antikristus yang masuk dan berdiri di tempat yang tidak seharusnya dan tidak sepatutnya. Kita harus waspada. Tindakan menghadapi antikris adalah orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang di Yudea berarti berbicara soal orang-orang yang sudah percaya. Kalau pada saat itu kita belum melarikan diri atau belum naik tingkat rohani kita ke pegunungan, dikhawatirkan itu sudah terlambat. Ya, jadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, ada memang diizinkan antikris. Tetapi Tuhan memberikan satu tindakan kepada kita, yaitu penyingkiran gereja untuk naik ke padang gurun. Jadi panggilan kita sebagai orang percaya, kita harus meningkatkan kerohanian kita. Mulai dari memantapkan, ya. Mantap dulu. Panggilan dan pilihan kita harus dimantapkan. Kalau sudah mantap, baru kita tingkatkan keselamatan kita. Kenapa harus ke atas gunung? Begitu ya. Kenapa sekarang pertanyaannya, kenapa harus ke atas gunung? Saudara, saya mau ajak kita membuka dalam perjanjian lama, yaitu di dalam kitab Yosua pasal yang ke-20. Kitab Yosua pasal yang ke-20, ini ada 9 ayat yang saya akan bacakan mengenai kota-kota perlindungan yang Tuhan memang sudah berikan syarat ini kepada Musa. Kalau sudah sampai ke Kanaan harus dibangun kota-kota perlindungan. Tetapi kemudian implementasinya itu dilaksanakan oleh Yosua. Karena Musa itu tidak sampai ke tanah Kanaan. Diganti oleh Yosua kepemimpinannya. Nah, ini diingatkan lagi oleh Tuhan kepada Yosua. Ya, ayat 1 dari pasal 20, judul perikopnya adalah kota-kota perlindungan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan salah. Jadi Tuhan masih tebusan darah. Tuhan masih memberikan satu kebaikannya, begitu ya saudara, untuk orang-orang yang membunuh tetapi tidak sengaja. Ya, Tuhan masih memberikan satu pembelaan, yaitu dengan didirikannya kota-kota perlindungan. Ayat 4, apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, berarti bukan cuma satu, ada beberapa kota nanti kita lihat, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Jadi ini syarat kota-kota perlindungan yang Tuhan izinkan untuk tempat pelarian, begitu ya saudara ya.
tempat-tempat pelarian bagi orang yang tidak sengaja membunuh sesamanya. Karena tidak sengaja begitu. Ada satu pembelaan kebaikan Tuhan. Karena pada zaman itu, pada zaman Taurat, penuntut balas atau penuntut darah itu sah. Membunuh orang yang membunuh sanak saudaranya. Atau misalnya saya sudah tidak punya lagi kekuatan, karena saya sudah tua, saya bisa saja mengupas seseorang untuk mengejar orang yang sudah merugikan saya. Itu hukum Taurat. Tetapi Tuhan memberikan satu peraturan, ada kota-kota yang harus didirikan untuk kota perlindungan. Ayat 7. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan. Ada berapa? Kita lihat di sini. Kedes di Galilea di pegunungan Naftali. Dan Sikem di pegunungan Efraim. Dan Kiryat Arba, itulah Hebron, di pegunungan Yehuda. Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Bezer di padang gurun di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Jadi tiap-tiap suku memberikan satu kotanya. Satu kotanya untuk menjadi kota perlindungan atau kota suaka. Dalam bahasa Inggris itu City of Refuge tulisannya ya. Refuge ya. Itu kota-kota perlindungan ya. Itulah kota-kota yang ditetapkan ayat 9 bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Jadi ada satu pertolongan, masih diberikan kesempatan. Dan dari 6 kota yang disediakan, itu semuanya di pegunungan dan di dataran tinggi. Kalau kita melihat peta daripada orang Kanaan pada saat itu, peta di Israel, mungkin boleh ditayangkan gambarnya ya. Kita akan melihat lebih jelas supaya kita paham begitu ya saudara. Ini dari 12 suku dari Israel, itu yang warna-warna itu ya, ada hijau, ada kuning muda, ada orange, ada jingga gitu ya. Itu adalah pembagian daripada tanah-tanah suku orang Israel. Nah, yang merah-merah itulah kota-kota perlindungan. Semuanya ada di atas gunung. Ada di sebelah timur Sungai Yordan dan ada di sebelah barat daripada Sungai Yordan. Yang ada di sebelah barat atau sekarang ini bisa saudara lihat, kalau saudara lihat daerah-daerah Timur Tengah, orang Israel itu menamakannya tepi barat. Tepi barat di mana di situ ada Gaza sekarang yang sedang bergolak. Itu tepi barat. Di tepi barat itu artinya di sebelah barat dari Sungai Yordan. Di utara itu ada kota Kades, ya. Saudara lihat Kades. Itu yang kuning itu daerah Galilea. Galilea di mana Yesus besar di situ. Ada kota perlindungannya namanya kota Kades atau Kedes. Nah, kemudian di yang hijau itu saudara lihat ya, ada Sikem. Sikem itu di pegunungan Efraim. Jadi yang hijau itu daerahnya suku Efraim. Dikasih satu kota di atas gunung ya, di Sikem. Kemudian di bawah ya itu ada Kiryat Arba atau Hebron namanya sekarang. Kiryat Arba atau Hebron. Itu daerah yang hijau besar itu, hijau muda, ya, itu adalah daerahnya suku Yehuda, itu paling besar, ya, paling besar. Nah, di tepi barat itu ada 3 kota, Kedes, Sikem dan Hebron. Di tepi timur, sebelah timur dari Sungai Yordan ada 3 juga. Dataran tinggi Golan itu ya punyanya suku Manasye juga. Ya, di situ ada kota
di pegunungan, di dataran tinggi. Kemudian di bawahnya ada Ramot Gilead, ya, ada Ramot Gilead. Kemudian di bawahnya lagi, Ramot Gilead itu dari suku Gad. Di bawahnya lagi yang terakhir itu adalah Beser itu dari suku Ruben. Jadi ada 6 kota perlindungan yang diberikan oleh masing-masing suku untuk dijadikan memang tempat suaka. Ya, orang-orang yang memang perlu mendapatkan perlindungan. Padahal sudah melakukan sebuah kejahatan, yaitu membunuh. Ya, walaupun tidak sengaja, itu nanti kita lihat dia sengaja atau tidak, itu nanti akan diadili di depan jemaah. Tetapi selama dia melarikan diri, daripada keliling-keliling. Dulu itu waktu belum ada kebaikan Tuhan lewat kota-kota perlindungan, Kain setelah membunuh Habel dia keliling terus, saudara. Keliling terus. Sampai Kain itu bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, bagaimana kalau ada orang yang ketemu saya di jalan dan kemudian membunuh. Tuhan bela Kain ya, masih walaupun Kain waktu itu membunuh Habel, tapi Tuhan bilang enggak, tidak akan ada. Nanti aku jamin tidak ada orang yang ketemu kamu tiba-tiba membunuh kamu. Itulah kebaikan Tuhan ya saudara ya. Walaupun sudah jatuh di dalam dosa, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan. Pembunuh itu kan berbicara soal kita ini manusia berdosa. Tetapi Tuhan masih menyediakan pengampunannya. Ya, jadi kalau kita lihat di sebelah barat Sungai Yordan, ya, di tanah Kanaan itu ada Kedes di Galilea, Sikem di pegunungan Efraim, dan Kiryat Arba atau Hebron di pegunungan Yehuda. Lalu di sebelah timurnya ada Golan, ada Ramot, ada Beser. Kalau saudara baca lagi pasal 21 di mana ada kota-kota orang Lewi, orang-orang Lewi pun mereka kan tidak mendapatkan bagian di tanah Kanaan. Kalau suku-suku lain dapat bagian, tapi kalau Lewi tidak. Itu hanya berdasarkan kebaikan daripada suku-suku. Kalau saudara baca pasal 21, ternyata ya kota-kota yang tadi disebut kota-kota di pegunungan, kota-kota perlindungan itu bagi orang-orang yang ada pada saat itu, misalnya di Naftali, Efraim, Yehuda, akhirnya mereka bilang, ya sudah, kota-kota perlindungan ini juga saya kasih kepada orang Lewi. Jadi dengan perkataan lain, kota-kota perlindungan itu adalah miliknya orang Lewi. Ya, saudara bisa baca itu pasal 21. Jadi kota-kota yang menjadi kota perlindungan yang terdiri dari 6 kota itu sebenarnya sekarang ini juga milik daripada orang Lewi. Jadi kota itu dihuni oleh para imamnya Tuhan. Itulah tempat perlindungan bagi orang-orang yang mencari perlindungan. Kenapa harus ada di puncak gunung? Ya, orang-orang itu saudara, kalau kota itu tidak ada di puncak gunung, maka orang-orang yang mencari perlindungan akan susah payah mendapatkan perlindungan. Taruh kata di tengah padang gurun, kemana mereka cari? Ya. Tetapi karena Tuhan memberikan sebuah kebaikannya, maka seperti yang ditulis oleh Matius 5 ayat 14, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota yang di atas gunung itu pasti kelihatan. Kota di atas gunung itu pasti nyata. Kota di atas gunung itu pasti bisa membuat sebuah pengharapan bagi orang-orang yang sedang mencari perlindungan. Nah, sekarang balik lagi kepada kita. Kita ini adalah manusia yang berdosa. Siapa di antara kita yang berani bilang, saya enggak berdosa. Saya tidak punya kesalahan. Saya tidak perlu kota perlindungan. Kita ini perlu yang namanya kota perlindungan. Ya, kita perlu. Kalau kota perlindungan itu tersembunyi, waduh, susah kita carinya ya saudara ya. Tetapi Tuhan, ya, Tuhan kita Yesus Kristus, dia sudah menjadi korban di atas gunung. Di atas gunung Golgota. Siapa yang memandang salib, dia pasti sembuh. Siapa yang memandang salib dan percaya
pasti Tuhan kasih perlindungan. Sekalipun kita ini sudah berdosa, Tuhan bilang semerah apapun dosamu, seperti merahnya kirmisi. Tetapi kalau datang kepada salib Yesus, maka Tuhan akan bersihkan kita, putihkan kita seperti salju. Coba kalau salib Yesus tersembunyi, kalau salib Yesus tidak terletak seperti kota yang ada di atas gunung, kemana kita cari, saudara? Tetapi saya percaya, ya, salib Yesus, pengampunan yang Yesus kasih itu terbuka lebar. Siapa pandang salib, sekali lagi salib itu tidak tersembunyi. Salib itu gampang dicari, tetapi mau nggak kita pergi ke sana, kan begitu, saudara? Kalau orang yang dikejar sama pembunuh atau penuntut balas, penuntut darah, oh dia akan lari cepat-cepat ke kota perlindungan. Apalagi kalau dia membunuhnya memang tidak secara sengaja. Dia melakukan pembunuhan itu secara tidak sengaja. Pasti pada saat yang bersamaan, oh langsung lari. Ya, saudara, kita melakukan dosa sekecil apapun, kalau hati nuranimu masih baik, tidak usahlah bicara Roh Kudus, tidak usah berbicara firman. Kalau hati nuranimu masih baik, maka engkau tidak akan sejahtera. Betul tidak, saudara? Ketika kita melakukan kesalahan sekecil apapun. Sekali lagi, kalau hati nurani masih baik, pasti kita akan merasakan tidak sejahtera, tidak nyaman begitu. Makanya kalau orang baru sekali melakukan salah atau bohong misalnya, ya, gampang ketahuan ya kan, saudara? Tiba-tiba keringat dingin, tiba-tiba baru dilihat aja sudah, aduh begitu kan. Anak kecil yang belum tahu dia belajar dari mana tapi bisa bohong. Tapi ketika dia melakukan kebohongan pertama, oleh orang tuanya ketahuan banget kan. Tiba-tiba dia gugup, tiba-tiba dia melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak sewajarnya. Itu berarti hati nuraninya sebetulnya masih bersih. Tapi makin besar, makin kuat, seperti kita sudah pakar biasanya. Mau melakukan yang namanya bohong atau dosa yang lebih besar, wah gak kelihatan. Bersih saja kelihatannya begitu ya. Disitulah kita perlu pertolongan daripada Tuhan. Karena sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya kita menutupi dosa, satu saat akan terbuka juga. Jadi lebih baik kita cepat-cepat lari ke kota perlindungan. Kota perlindungan yang ada di atas gunung. Daripada nanti kedahuluan sama yang namanya antikris. Kalau si pembinasa keji itu sudah datang, kita belum bereskan masalah-masalah kita. Kita masih belum menyelesaikan masalah-masalah kita. Kita masih enggan lari ke kota perlindungan. Jangan-jangan hari pembalasan yang tadi dilihat oleh kita dibaca tadi ya, itu sudah terkena kepada kita. Ayat 22 dari Lukas 21. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Ayo kita naik ke kota-kota perlindungan. Kota-kota perlindungan yang Tuhan sediakan bagi kita. Sekarang kita lebih dalam lagi melihat 6 kota-kota yang tadi ditunjukkan di dalam Yosua pasal yang ke-20. Kita lihat dulu 3 kota yang ada di sebelah timur. Ya, 3 kota yang ada di sebelah timur. Yang ada di perbatasan padang gurun. Nanti masuk ke kota yang ada di tepi barat. Yang pertama kota yang bernama Golan. Arti Golan adalah yang dipisahkan keluar. Dalam bahasa Gerikanya itu eklesia. Arti daripada Golan, ya, arti daripada Golan artinya tempat yang dipisahkan. Kita sudah dipanggil keluar. Dari apa, saudara? Dari kegelapan. Tuhan sudah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu langkah pertama. Jadi ketika kita lari ke atas gunung, kita harus datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti
Ya, dia itu adil. Kalau kita datang kepada Tuhan dan kemudian kita mengaku dosa kita, dia itu adil. Dia itulah yang sanggup menyelamatkan kita, mengampuni segala dosa kita, sehingga kita dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita kaitkan dengan tabernakel, ini menunjuk kepada pintu gerbang. Ya, kalau kita kaitkan dengan tabernakel Musa, tempat yang dipisahkan itu dari gelap kepada terangnya yang ajaib, itu berbicara soal pintu gerbang. Di luar tabernakel, nah itu ada gambarnya ya. Di luar tabernakel, ya itu adalah kegelapan. Tetapi ketika kita datang ke kota perlindungan kita, kubu pertahanan kita, itulah gunung batu kekuatan kita, Yesus namanya. Ketika kita mengaku dosa seperti yang ada di dalam Yosua pasal 20. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah, ayat 4 ya, haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang. Dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Jelas sekali, tidak ada kota itu menolak, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kota-kota itu sudah menjadi kota perlindungan, maka ketika ada orang datang dan kemudian mengibah di pintu gerbang, tolong lindungi aku. Maka kota itu mau tidak mau harus menerima. Mereka tidak boleh menolak karena status daripada 6 kota ini adalah kota perlindungan. Ya, kecuali kalau orang ini nyasar, saudara. Orang ini perlu perlindungan, tetapi dia tidak datang ke 6 kota yang menjadi kota perlindungan. Dia datangnya kemana? Ke Yerusalem. Yerusalem itu adalah ibu kota. Tetapi kalau dia datang ke Yerusalem, tidak terjamin tentang keselamatan jiwanya. Karena Yerusalem, ya sekalipun di atas gunung, itu bukan termasuk kepada 6 kota perlindungan. Dia harus datang ke 6 kota perlindungan yang tadi sudah disebut. Yang pertama tadi Golan. Ya, Golan itu berarti tempat yang dipisahkan. Itulah pintu gerbang. Ketika kita datang, kalau kaitkan lagi dengan tabernakel, kita datang ke pintu gerbang. Pintu gerbang itu bicara apa, saudara? Bicara soal iman. Percaya kepada Yesus, maka kita pasti diselamatkan. Itu arti daripada pintu gerbang. Tempat yang memisahkan antara gelap dan terang. Jadi Golan artinya tempat yang dipisahkan. Kemudian yang kedua, itu kota yang ada di sebelah timur itu namanya Ramot. Ya, Ramot. Ramot itu artinya tempat yang ditinggikan. Kalau tadi tempat yang dipisahkan, Ramot itu artinya tempat yang ditinggikan. Kalau dalam bahasa Latin itu altare. Tahu altare? Dari altare lahir kata altar, ya. Dari Ramot atau altar. Nah, dalam tabernakel ini menunjuk kepada mezbah korban bakaran. Jadi alat yang kedua setelah pintu gerbang, di situ saudara lihat ada yang namanya mezbah korban bakaran. Nah, mezbah korban bakaran ini berbicara soal korban Yesus. Mezbah korban bakaran ini berbicara soal salib Yesus. Di mana di situ kita mengalami yang namanya pengampunan dosa. Mengalami pengampunan dosa. Semerah apapun dosa kita seperti merahnya kirmisi, Tuhan sanggup putihkan seperti salju. Haleluya. Asal kita datang kepada Yesus. Jangan datang ke yang namanya salah kota ya saudara ya. Harus datang lewat pintu gerbang, kemudian datang ke salib Yesus. Minta pengampunan itu ke salib Yesus. Jangan ke lain kota. Saudara minta pengampunan ke dewa-dewa yang lain, tidak akan mendapatkan pengampunan. Ya, saudara tidak bisa, orang dewa-dewa itu dewa-dewa mati.
Kata firman Tuhan, mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Punya mulut tapi tidak bisa berfirman. Yesus adalah Allah yang hidup. Kalau kita datang kepada Yesus, apalagi kita percaya kepada salib Yesus, maka kita mendapatkan pengampunan. Ya, jadi datang ke tempat tinggi itu, saudara, mungkin beberapa minggu kita sedang belajar, naik ke tempat tinggi, bagaimana caranya ya? Kita meningkatkan rohani kita bagaimana caranya? Mulai dari hal yang baik, mulai dari yang sederhana mungkin. Tapi sudah kita mulai lupakan, yaitu bicara soal iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Beberapa minggu juga kita sudah belajar tentang 6 tangga daripada altarnya Salomo. Dimulai daripada dasarnya yaitu iman. Itulah pintu gerbang. Kemudian datang kepada Yesus yaitu pengampunan dosa. Kota yang ketiga yang ada di sebelah timur, kita masih belajar tentang yang di sebelah timur, itu namanya Bezer, ya. Bezer pakai Z, ya. Bukan pakai S. Kalau S ya sebentar-sebentar ke toilet. Sebentar-sebentar ke toilet itu Bezer. Tapi kalau pakai Z itu artinya benteng. Ya, itu artinya perisai. Itu artinya kubu. Itu arti daripada Bezer. Apa arti Bezer? Perlindungan kita, benteng kita dalam tabernakel itu menunjuk kepada bejana pembasuhan. Saudara, ketika kita dibaptis dengan sungguh-sungguh, ya, setelah pengampunan dosa kita, setelah kita mengalami pertobatan, kemudian kita dibaptis air, ya, firman Tuhan mengatakan kita ini dikasih hati nurani yang bersih. Jadi maksud daripada baptisan air, kita ini diberikan hati nurani yang bersih. Hati nurani yang murni. Nah, hati nurani yang murni ini adalah bagaikan benteng bagi kita. Hati nurani yang murni itu bagaikan perlindungan bagi kita. Seringkali kita suka mendengar ya, bayi yang baru lahir, itu kan katanya hatinya masih bersih. Sama seperti kertas kosong katanya, kan begitu saudara, masih putih. Tergantung siapa yang menulis pertama di kertas yang kosong itu. Kalau isinya adalah hal-hal baik, maka isi daripada hati anak itu akan menjadi baik. Karena dia masih putih bersih, kosong. Tapi kalau yang mulai mengisinya itu dengan perkara-perkara yang tidak baik, maka pertumbuhannya pun ke depan menjadi tidak baik. Saudara, ketika kita dibaptis air, firman Allah katakan kita ini dilahirkan kembali bagaikan bayi yang sudah dibersihkan. Hati nuranimu bersih. Kalau hati nurani bersih, itu modal supaya firman Allah tertanam dalam hati kita. Kalau kita isi dengan kebenaran firman Tuhan, itu bagaikan perlindungan yang kuat. Tidak mungkin goyah, saudara. Tidak mungkin goyah. Saya beberapa bulan yang lalu, sebelum Ibu Gembala pensiun, saya ketemu seorang rekan kita yang dari sekolah minggu ya saudara. Dari sekolah minggu dulu. Ketemu sama saya. Tadinya saya juga tidak mengenali dia. Dia juga tidak mengenali saya. Ketika ketemu, ini kan dulu kan sekolah minggu di Gatot Subroto ya. Oh iya, nanti Bu Lucy pasti kenal. Yang rumahnya daerah, apa itu? Adiknya Lani Komar, siapa yang cowok itu? Ketemu, ya. Nah, lupa ya. Ya, Haiswan. Saya juga lupa ingat namanya siapa. Karena mukanya sudah berubah berbeda jauh. Tapi kemudian setelah, karena kita saling lihat gitu ya. Mungkin dia juga lihat saya siapa, begitu rasa-rasa kenal. Akhirnya bisa saling ngobrol, ya terus. Terus dia tanya, gereja di mana sekarang? Saya bilang, puji Tuhan, sekarang saya jadi gembala sidang. Oh, dia langsung, puji Tuhan. Tapi dari kata-kata bilang puji Tuhannya seperti kaku begitu saudara. Saudara kalau sering memuji Tuhan, saudara bilang puji Tuhan enak. Saya mendengarnya pun enak.
Tapi karena dia kaku, sudah lama mungkin tidak bilang puji Tuhan, jadi kaku. Saya dengarnya kok kaku. Terus saya bilang, di mana gereja? Ya saya sudah lama nggak ke gereja. Saya sudah lama nggak ke gereja. Saya lalu bilang, ayo ke gereja kami lah, ke gereja kita masih ada tuh orang-orang yang dulu mungkin kamu kenal. Saat saya bicara itu saya belum kenal juga namanya saudara. Saya baru tahu dari Ibu Gembala tadi barusan. Haiswan ya. Nah terus dia bilang sama saya begini, tapi ya Pak Tono dia bilang, saya walaupun sudah lama nggak ke gereja, saya masih ingat loh ayat-ayat firman Tuhan, katanya begitu. Apa yang kita dapat dulu di sekolah minggu, saya masih ingat kok itu. Walaupun sekarang saya sudah jarang baca Alkitab, tapi saya masih ingat kok beberapa ayat firman Tuhan. Lalu saya bilang, ayo tambah lagi, baca lagi. Mulai dari sekarang ikut Tuhan lagi. Ya, kemudian pisah lah ya, begitu ya. Sampai sekarang, tapi nomornya masih ada di saya. Saudara, dari hal ini saya cuma mengingat bahwa firman Allah yang pernah engkau terima itu tidak akan berlalu begitu saja. Satu saat ketika kebaikan dan kemurahan Tuhan ya dinyalakan, itu akan mengejar kita. Jadi alangkah bersyukurnya kita kalau kita saat ini ya masih setia di ladang Tuhan. Kita masih setia ikut Tuhan. Saya percaya firman Allah itu punya kuasa. Jadi kalau hati nuranimu bersih, hati nuranimu kuat, menerima kebenaran firman Tuhan, itu laksana perlindungan bagi kita semua. Karena firman Allah yang ditanamkan itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Ya, Roma 6 ayat 2. Roma 6 ayat 2. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah ini kalau hati nuranimu sudah bersih, kita ini sudah mati bagi dosa. Lalu Roma katakan bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Kita sudah mati bagi dosa. Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Ilustrasinya begini. Saudara bisa enggak hidup sama-sama dengan orang mati begitu? Masih ya walaupun ya contoh Mama Ginting. Dia punya suami kekasih hatinya waktu masih hidup, wah nggak pernah terpisahkan itu, sama-sama terus. Sama-sama terus. Bahkan kalau mama ke toilet aja bapak panggil kan. Baru keluar kamar dikit, baru beberapa detik aja sudah dipanggil. Sama-sama. Tapi sekarang ketika bapak sudah dipanggil Tuhan, ya tubuhnya mati. Apakah masih sama-sama terus? Walaupun mengasihi, saya katakan begini saudara, walaupun mama pasti mengasihi bapak, pasti. Tapi kalau sama-sama terus dengan tubuh yang mati, kira-kira gimana? Tidak bisa. Makin lama tubuh yang mati itu makin busuk, makin berbau, berulat. Gak mungkin bisa sama-sama terus. Walaupun mengasihi, akhirnya yang mati itu harus dikuburkan. Demikian juga kita sudah mati bagi dosa. Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Kok betah gitu saudara? Kita sudah bertobat, kita sudah dibaptis, kita sudah dibenarkan oleh kuasa salib Tuhan, lewat kasih Tuhan. Masa kita masih bareng-bareng sama dosa? Dari ilustrasi yang pertama tadi, kayaknya aneh ya saudara ya. Itu ada satu tradisi yang unik di Toraja itu. Itu sebelum itu mayat itu ditradisikan begitu ya saudara. Itu kan tradisinya Toraja itu kalau memakamkan mayat itu mahal sekali itu. Saya pernah ke sana itu, ada satu rumah Toraja, itu di depannya itu ada namanya tongkonanan saudara. Itu dihiasi dengan yang namanya tanduk kerbau. Itu kan tinggi sekali itunya, tiangnya.
makin banyak kerbau, tanduk kerbau yang ditempelkan di pondok atau di tiang daripada rumah Toraja, itu menunjukkan dia itu makin kaya. Makin kaya. Karena itu jumlah yang dikorbankan. Kerbau yang dikorbankan. Dan kerbaunya bukan sembarang kerbau. Itu kerbau yang untuk dikorbankan ke pemakaman itu kerbau yang bule, begitu saudara. Dan kerbau bule itu, satu kerbau itu bisa seharga 3 Innova baru. Seharga 3 Innova baru, coba bayangkan. Saya pernah lihat itu kuburan raja-raja di sana, ada batu-batu menhir, tinggi-tinggi itu. Tinggi-tinggi, seperti bangunan lantai 3, lantai 4 lantai seperti gereja kita ini, tinggi. Terus, ini menhirnya tinggi-tinggi banget ya. Terus orang Toraja bilang ke saya, Pak Tono, ini tinggi, luar biasa loh tingginya. Sekarang lihat tingginya saja Pak Tono sudah luar biasa. Tapi kalau sudah lihat makna daripada batu ini, makin saudara akan kagum. Apa itu? Itu dari 5 cm batu yang dibangun, itu artinya 5 kerbau yang dikorbankan. Kali berapa meter? Berapa ratus kerbau yang dikorbankan pada zaman raja-raja dulu itu. Zaman itu. Wah, di sana itu menunjukkan betapa kayanya orang itu, saudara. Ya, betapa kayanya. Nah, untuk bisa sampai ke pemakaman, berarti mereka harus ngumpulin dulu biaya. Biaya belum ada, itu biasanya jenazah itu ditaruh di rumah, di atap rumah. Sekalipun sama-sama di dalam rumah, kan ada batasnya, ada di atas sama di bawah. Nggak mungkin sama-sama terus sebelah begitu. Jadi kalau Roma 6 ayat 2 jelas sekali, bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Kita ini kalau masih berbuat dosa, senang berbuat dosa, bahkan hidup di dalamnya, nah itu sama seperti kita ini tidur sama-sama dengan orang mati. Sama dengan kita tidur sama mayat. Saudara akan bilang, aduh geli juga ya. Apalagi yang sudah matinya berbulan-bulan. Sudah berbau. Itulah dosa. Tapi kita masih nyaman juga ya saudara hidup di dalamnya. Nah, malam ini kita datang kepada Tuhan. Masuk dalam kota perlindungan supaya Tuhan lepaskan. Ayat 4. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Itulah 3 kota perlindungan yang ada di sebelah timur. Kalau kita lihat lagi di dalam tabernakel, itu menunjuk 3-3-nya ada di halaman, ya saudara ya. Ada di halaman, yaitu mulai daripada pintu gerbang, meningkat kepada mezbah korban bakaran, meningkat kepada bejana pembasuhan. Tidak berhenti di situ karena masih ada 3 kota perlindungan lagi yang ada di sebelah barat. Sebelah barat ini sudah masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Kalau yang di sebelah timur itu masih di halaman. Masih di halaman. Di halaman itu pun masih ada perlindungan dan kebaikan Tuhan. Tetapi tujuan Tuhan bukan cuma di halaman. Kita mau dibawa masuk ke dalam ruang suci. 3 kota yang lebih tinggi lagi. Kalau yang tadi di dataran tinggi, maka 3 kota yang ada di tepi barat itu kota-kota yang ada di puncak gunung. Ya, yang pertama, kota yang ada di puncak gunung yang ada di tepi barat adalah Hebron. Hebron yang ada di tanah Yehuda. Hebron artinya persekutuan. Ya. Hebron yang ada di selatan, di seberang tepi barat tapi di bawah sekali di selatan, artinya persekutuan. Dalam tabernakel ini menunjuk kepada meja roti. Disitulah kita bersekutu dengan firman Tuhan. Ya, seperti kita makan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kenapa diilustrasikan sebagai makanan?
supaya menyatu dengan tubuh. Kalau kita makan, maka makanan itu menyatu dengan tubuh. Betul nggak saudara? Ampasnya yang dibuang. Evi tadi siang makan pecel. Kalau nggak menyatu, kalau pencernaanmu sedang nggak baik-baik saja, keluar pecel lagi. Pernah nggak lihat itu saudara? Kalau pencernaanmu lagi nggak baik-baik aja, yang dimakan itu yang keluar. Makan kangkung, keluar masih kangkung. Untung makan ayam nggak keluar ayam. Kalau sudah menyatu dengan makanan, saudara makan seekor babi. Keluar babi enggak? Enggak. Sudah dicerna dengan baik. Yang keluar adalah ampasnya. Menyatu dengan tubuh. Menjadi sesuatu yang baik. Menjadi sesuatu yang berguna bagi tubuh. Jadi energi, jadi protein dan sebagainya. Tenaga dan sebagainya. Itu arti daripada makanan. Dan Tuhan menyamakan firman Tuhan, persekutuan dengan firman itu makanan bagi rohani kita. Kalau pencernaanmu tidak baik, ya itu. Apa yang berfirman begitu keluarnya, ya sudah mentah lagi. Tapi kalau kita menyatu dengan firman, firman itu jadi rema dalam kehidupan kita. Jadi buah, begitu ya saudara? Firman itu harus mengubahkan. Arti daripada kita makan firman dan kemudian firman menyatu, firman itu mampu mengubahkan karakter kita yang tidak benar menjadi benar. Itulah yang disebut dengan Hebron. Kalau kita lari ke pegunungan, Tuhan kasih firman. Kalau kita berlindung kepada pegunungan Yesus sebagai gunung batu kita, Tuhan kasih firman yang menguatkan. Firman yang sanggup menyucikan dan menguduskan kita. Yang kedua dari kota perlindungan yang ada di kota di atas gunung, yang ada di tepi barat, itu artinya atau namanya Kedes. Yang paling atas, ya, paling atas di utara. Artinya tempat suci. Kedes itu dari kata kados. Ya, dari kata kados atau kudus. Kedes artinya tempat suci. Dalam tabernakel itu menunjuk kepada pelita emas. Di mana Allah Roh Kudus bekerja buat kita. Lihat peningkatannya ya saudara ya. Dari mulai iman percaya kepada Yesus. Kemudian Tuhan berikan pengampunan lewat korban Yesus datang kepada salib. Dosa kita dibersihkan. Kemudian datang dalam pertobatan dibaptis. Kita dapat hati nurani yang bersih. Kemudian didorong lagi bawa masuk. Lewat persekutuan dengan firman. Lewat persekutuan dengan Roh Kudus. Maka hidup kita makin meningkat di hadapan Tuhan. Inilah yang disebut dengan tingkatkan rohanimu. Menjelang kedatangan antikris, tingkatkan rohanimu. Haleluya. Kalau kita sudah ada di ruang suci, saya percaya saudara diperhitungkan oleh Tuhan. Ya. Yang terakhir adalah Sikem. Sikem. Sikem artinya bahu. Ini bahu, nih Sikem. Ini dalam bahasa Ibrani Sikem, ini bahu. Artinya bahu itu tanggung jawab. Tanggung jawab di dalam tabernakel menunjuk kepada doa. Ya. Seorang yang berdoa, dia mampu menanggung segala beban. Kalau tidak berdoa, maka tidak sanggup menanggung beban. Jadi Sikem artinya bahu. Dalam tabernakel ini menunjuk kepada mesbah dupa emas. Yaitu ketekunan dalam doa. Doa yang paling puncak itu bukan lagi doa yang meminta. Kalau meminta itu masih doa tingkat rendah. Minta begitu ya. Kalau yang minta-minta kan masih di halaman biasanya. Peminta-minta atau pengemis. Pengemis itu kan masih di gerbang. Ketika Petrus dan Yohanes datang, yang dilihat ada pengemis. Tiap-tiap hari dia datang ke bait Allah. Firman Allah katakan dalam Kisah Rasul. Tapi yang dilakukan datang ke bait Allah itu bukan memuji Tuhan, bukan memberi, tapi meminta-minta. Saudara, kalau saudara dikasih bahu yang kuat, Sikem yang kuat,
maka doamu bukan lagi doa yang meminta-minta. Bangun tidur, biasanya kan kita minta Tuhan kasih kesehatan, Tuhan tolong anak saya, Tuhan tolong orang tua saya, Tuhan tolong anjing saya, Tuhan tolong kucing, semua minta ya. Semua diminta. Tapi doa yang memuncak itu adalah doa yang memberi. Apa doa yang memberi? Penyembahan. Penyembahan itu bukan meminta, tetapi memberi keagungan kepada Tuhan. Menyampaikan pujian buat Tuhan. Menyampaikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi mari kita meningkat doa kita, bukan saja berdoa minta-minta, bukan berarti salah. Bukan berarti salah, tidak. Karena Tuhan sendiri bilang mintalah. Ya, maka akan kuberikan. Tapi doa yang makin memuncak yang disebut dengan sikem, bahu, kita punya tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan, kita menyembah Tuhan. Ya, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Penyembahan itu ya menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Roh yang membantu kita untuk berdoa. Kalau sudah sampai di sini, di tempat kota perlindungan, tadi kita lihat lagi di dalam Yosua pasal 20, ya, dia tidak boleh keluar lagi. Keselamatan yang Tuhan kasih di kota perlindungan itu menjadi jaminan. Ya, orang yang lari ke kota-kota perlindungan itu menjadi jaminan dia akan selamat. Kalau tiba-tiba di sana datang gitu ya, pemburu balas, pemburu darah membalas, oh seluruh penduduk kota akan bela dia. Seluruh penduduk kota akan bela orang yang ada di kota perlindungan. Tetapi kalau orang ini bosan, aduh kok gini-gini aja ya. Dia datang ke kota perlindungan, ini kan kota orang Lewi ya saudara. Ketika dia datang ke kota orang Lewi bilang, kamu sudah di sini ya, kamu makan di sini, kamu minum di sini, tapi ayo sama-sama kamu melayani di sini. Orang Lewi kan sehari-hari melayani Tuhan. Ayo sama-sama ikut kami melayani Tuhan. Ayo ikut kami memuji Tuhan. Ayo ikut kami melayani Tuhan. Lalu orang yang di situ ya pada dasarnya enggak betah melayani Tuhan. Ada saya keluar aja dah. Saya keluar aja lah, bosan di sini. Begitu dia keluar, kemudian penuntut balas sedang mengintip. Kapan nih keluarnya nih? Ketika dia melangkah keluar, kemudian dibunuh, itu sudah bukan lagi tanggung jawab daripada kota perlindungan. Apa maksudnya? Imamat 21 ayat 12. Ya saudara, kita yang sudah mendapatkan perlindungan dari Tuhan, masuk dalam tabernakelnya Tuhan, mulai daripada halaman, ketemu yang namanya pintu gerbang, ketemu yang namanya mesbah korban bakaran, ketemu bejana pembasuhan, pintu kemah, pelita emas, persekutuan dalam firman, sampai kita bisa menyembah Tuhan, janganlah ia keluar dari tempat kudus. Jangan keluar lagi. Supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan, sudah diperdamaikan, sudah dilindungi, ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Jadi mari kita yang sudah ada di kota perlindungan, jangan keluar lagi ya saudara. Hari Minggu kita sudah sama-sama belajar. Kalau sudah di dusun, jangan lagi balik ke kota. Biar jadi orang kampung, biar jadi orang dusun. Menjaga keamanan, ketentraman, damai. Nah sekarang kalau kita sudah ada di tempat perlindungan, jangan keluar lagi. Karena pembelaan ada di tengah-tengah kita. Ayat-ayat terakhir, Mazmur 62. Ini Mazmurnya Daud. Yang boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Mazmur 62 ayat yang ke-6. Raja Daud berkata begini, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Ayat 7. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Ayat yang terakhir 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya.
Allah ialah tempat perlindungan kita. Puji Tuhan. Saya undang Misael untuk kita sama-sama menaikkan pujian penyembahan kita. G. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kita nyanyikan pujiannya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batu, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan kornya. Aku percaya, aku percaya akan Dia, Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia, aduh selamatku. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, perlindungan yang tinggi. Kita tundukkan kepala kita. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan sudah menyediakan kota-kota perlindungan yang tinggi bagi kami. Kami boleh lari kepadamu Tuhan. Kami boleh ada dalam perlindungan daripada Tuhan. Banyak salah kami, banyak dosa kami, tetapi Engkau mengampuni kami. Ketika kami datang kepada salib Tuhan, Engkau membersihkan dosa kami. Engkau memisahkan kami dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, Engkau memberikan hidangan bagi kami. Lewat firman Allah kami dibenarkan, ditambah lagi penyucian atas hidup kami.
Kami boleh bersekutu dengan Roh Kudus. Dan kami boleh menyembah Allah yang hidup. Biarlah Tuhan di dalam kota perlindungan ini kami boleh mengalami sejahteranya Tuhan. Sementara kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Ampuni segala dosa salah kami, supaya kami berlayak, sehingga tubuh kami bersama-sama dengan tubuh Engkau bersatu. Sampai Engkau datang kembali, kami menjadi terikat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk makan minum tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Amin. Aku percaya akan Dia. Hamba Tuhan yang melayani perjamuan, saya persilakan membagikan. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia. Dia perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batu, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, bahwa Tuhan dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia. Dia perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Saudara sudah mendapatkan tubuh dan darah Yesus. Mari kita sama-sama akan angkat tubuh Tuhan di atas kepala kita. Kita dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah, haleluya. Puji Tuhan. Kita tinggikan darah Yesus di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama minum darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah, haleluya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan kornya.
Sekali lagi, aku percaya akan Dia perlindungan. Aku percaya akan Dia. Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan, di mana kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Kami boleh dipuaskan Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan siapalah kami ini Bapa, tapi kami memperoleh kemurahan daripada Engkau Bapa, sehingga kami boleh menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang boleh membersihkan kami dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Firman-Mu yang boleh menuntun kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa di dalam firman-Mu kami boleh memperoleh kekuatan. Oleh firman-Mu Tuhan kami memperoleh pengharapan Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, iman kami boleh diteguhkan, dikuatkan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mempunyai tempat perlindungan yang kokoh. Kami mempunyai tempat perlindungan yang kuat. Sehingga kami boleh berlari di dalam Engkau Bapa. Mari Tuhan Roh Kudus sendiri akan memberikan kemampuan kami Tuhan, untuk kami tetap tinggal di dalam perlindungan-Mu, untuk kami tetap Tuhan teguh di dalam perlindungan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau Tuhan ada pengharapan Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan ada kehidupan yang kekal Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami untuk dipimpin dalam perlindungan Bapa. Senantiasa kami Tuhan untuk tunduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Untuk kami Tuhan senantiasa bersekutu dengan Engkau Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau menginginkan untuk kami Tuhan tetap melayani Engkau senantiasa Tuhan. Untuk menyukakan Engkau Bapa. Mari Roh Kudus berikan kemampuan. Roh Kudus sendiri akan memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, semuanya seturut kehendak Bapa. Biarlah kami Tuhan tidak menyimpang ke kiri ke kanan Tuhan, tapi kami tetap
fokus Tuhan untuk memandang Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kaulah kota benteng perlindungan kami. Kaulah tempat untuk kami berteduh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa mengingatkan kami Tuhan bahwa di dalam Engkau ada keselamatan Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman pada malam hari ini. Biarlah firman yang telah kami terima semuanya ini, biarlah semuanya untuk menjadi nyatu dalam kehidupan kami melalui tubuh dan darah Yesus juga menyatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami yang telah menyampaikan firman-Mu Bapak. Biarlah senantiasa Kau bukakan rahasia firman-Mu Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, boleh kami sidang jemaat-Mu mengetahui. Bukan hanya mengetahui itu, kami juga dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan, biarlah urapan Roh Kudus ada dalam kehidupan Bapak Gembala. Dimanapun beliau berada, dimanapun beliau melayani, urapan yang baru daripada Engkau senantiasa ada dalam kehidupannya Bapak. Begitu juga di dalam keluarganya, untuk Ibu Gembala yang mendampingi dia sebagai penolong. Biarlah Kau juga akan mengurapi beliau Tuhan, jadi urapan yang baru, berikan kekuatan juga daripada Engkau Bapak. Begitu juga dengan anak-anak Bapak. Untuk Daniel dan Kayla, Tuhan sendiri juga akan tolong mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, urapan Allah senantiasa ada. Biarlah mereka juga boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Menjadi saksi-Mu Tuhan. Sehingga melalui kehidupan keluarga Bapak Gembala, nama-Mu senantiasa diagungkan dan dimuliakan. Melalui kehidupan keluarga Bapak Gembala, biarlah kami juga sidang jemaat boleh dikuatkan, boleh diteguhkan. Kami boleh melihat Tuhan, pribadi Yesus juga ada dalam di keluarga Bapak Gembala. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Kami juga sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Biarlah senantiasa darah Yesus tutup bungkus kami kemanapun kami berangkat Tuhan. Kemanapun kami pergi Tuhan. Firman-Mu senantiasa menjadi milik kehidupan kami. Darah Yesus menutup bungkus kami Tuhan. Sehingga kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing. Dengan membawa damai sejahtera sukacita daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan sendiri akan kumpulkan kami di waktu-waktu ibadah kami yang akan datang. Sehingga kami senantiasa boleh dikuatkan. Boleh diteguhkan melalui firman Tuhan yang disampaikan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa dan ucapan syukur pada malam hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang hidup. Kaulah Gembala mempelai surga yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari angkat tangan imanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat firman Allah, anugerah Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya boleh menjadi milik bagianmu mulai malam ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima